Yo, mata udah nggak kelihatan. Ini udah bibir udah segini. Gue bilang, lu di lip filler, bibir lu gede amat. Kayak begini, gigi udah nggak ada. Aduh ya Allah ya Rob. Gitu, jadi kalau misalnya suasana, lu nggak pernah masuk ke situ, lu nggak tahu. Tapi kalau lu yang udah pernah di BAP, lu bakal tahu suasananya kayak apa. Mana ada yang mau belain emang kuat bayar balikin duitnya si Loli aja kagak bisa. Bayar aja dulu tuh duit. Jalan satu saya pengacara mahal. Lu pikir siapa pengacara yang mau juga mendapatkan bad reputation? Nggak ada yang mau lah kecuali pengacara bodoh. Kecuali pengacara bodoh. Bobo cantik, thank you Bobo cantik. Kicep tau nggak lo? Gila polisi di situ udah kayak ikan piranha, lu tau nggak lo? Udah kayak anaconda. Ngeri say. Apalagi yang emang preman-preman polisi yang pakai baju preman tuh, yang di jalanan. Buset deh. Ada yang gondrong. Aduh ngeri. Gue udah ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Serem say. Ya di mereka ya polisi ya harus lebih kuat lah, lebih bajingan lah daripada penjahatnya. Ya kalau nggak penjahatnya jadi kayak itu dong, Gotham City dong. Gotham City dong, seenak-enak jidat. Iya itu Intel, iya tahu Intel. Yang nyamar-nyamar, tapi itu galak banget. Itu gila kalau ngegebuk, gila parah, serem banget. Ngeri. Jadi inget iparku, ya jangan dibongkar dong, ntar ketahuan lagi ipar kamu. Aduh gimana sih kamu. Oke, Zero Pras, good morning, thank you so much untuk orange juice-nya. Iya dia udah pernah masuk penjara, Mi udah tau rasanya BAP makanya songong. Iya, tapi kan kasusnya beda, kasus pemukulan. Kalau ini kan kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Nggak tanggung-tanggung loh, 14 tahun loh. 14 tahun. Beda, say. Beda. Udah gitu yang ngelawan, yang mau masukin dia, mau ngancurinnya itu orang-orang yang begini. Lu kalau berhadapan sama orang yang begini di negara kita, selesai. Nih, gue kasih tahu. Kalau nggak punya ini, lu diem aja. Baik-baik hidup lo. Kalau lu nggak punya ini di sini, gue bicara berdasarkan kenyataan. Selama lu masih bias-bias kasih, duit lu masih sedikit, nggak ada duit, nggak usah bertingkah. Thank you Imas Mariati, thank you so much. Nggak usah bertingkah, hancur lu pasti. Iya, Mi biar kerjalah yang tekun, kerja tekun. Venio, thank you IG Venio, IG-nya Venio. Iya sayang, thank you ya. Ya kerjalah, say, gimana pengen dapat duit banyak ya kerja itu kan udah dapat duit. Lawan lo orang berduit, udah gitu punya koneksi, ya kelar lah hidup lo. Gimana sih? Koneksinya nggak tanggung-tanggung, nggak abal-abal koneksinya, gila. Kenal ini, tahu ini, tahu itu, buset. Duitnya kenceng, ya elah. Lu udah bener aja bisa salah lu, apalagi lu salah, hancur lu. Galeri, thank you Galeri, Venio, thank you ya. Emang di Indonesia begitu, say. Ini yang lagi perang juga ya, perang di pengadilan abang kita Mandala tuh. Bang Mandala tuh yang termehek-mehek. Oke, Zero Pras. Ya kan? Achieve. Hai guys, thank you guys udah achieve guys untuk Rose-nya guys. Untuk Rose udah achieve. Ada yang mau achievein ini nggak? Hand hearts 3 orang. Thank you sayang.
Tatangga lu, makasih ya udah jadi membernya Mamski. Thank you so much ya sayang. Love orange-nya. Aduh, pengacara terkodel-kodel mah itu mah paling barter, say. Barter. Gue yakin sih. Soalnya kan kalau beong kan mehong. Beong mehong. Iya, nih kasus Mandala juga parah nih. Lawannya kan orang Konglo sana kan. Nah, ini tapi kemarin itu untuk kasusnya Mandala ya, yang hotel itu loh, hotel yang dia diusir dari hotel, itu jelas-jelas hotelnya ngawur. Gue udah lihat bukti-buktinya, udah ada bukti bookingnya di awal. Mandala dan istrinya itu semuanya dan teman-teman yang lain itu sampai tanggal, ada yang tanggal 8 dan Mandala tanggal 9. Bleek tuh hotel abal-abal, say. Thank you Mawar Dewi, hotel abal-abal. Tetapi ini orangnya orang kuat yang punya. Konglonya sono. Nah ini yang gue bilang di negara kita. Gitu. Kenapa say? Tumben mam, FYP gue gak ada kasusnya. Iya gak ada ya. Kemarin ada. Cuma mungkin masih ini dulu, adem dulu, masih ngadem dulu bentar. Karena kan masih ngumpulin kan. Seharusnya saksi kuncinya jangan disebut itu, sayang. Kalau gue ya kemarin itu, sorry nih dari Mandala ke sini lagi, ke Nikmir lagi. Nanti kita bahas Mandala juga. Nggak, kalau gue, yang namanya saksi-saksi itu harusnya rahasia. Karena bisa diintervensi loh. Bisa diintervensi, saksi itu nggak boleh disebutin. Saksi itu rahasia. Diamin aja, disimpan sampai nanti pengadilan. Jangan disebut satu nama pun. Salah tuh kemarin tuh, ngapain disebutin sih? Iya, biar hotelnya ngawur tapi tetap susah kayaknya. Mandalanya yang kena, jadi kasihan. Siapa sih Mandala? LPSK. Ya harusnya minta perlindungan sama Persatuan Hotel, Restoran dan Hotel. Persatuan Restoran PRHI. Persatuan Restoran Hotel Indonesia harusnya. Apa PHRI ya? Persatuan Hotel Restoran ya. Kalau si Mandala ya, nih kita mau bahas Mandala apa bahas Nikmir? Gue bingung jadinya. Bingung gue. Hopkins jeruk peras. PHE Persatuan Hotel Restoran ya. Oke, kita bahas Mandala dulu ya. Bahas Mandala dulu kali ya. Kalau enggak jadinya bingung loh. Nanti jadinya salah ngomong. Yang mana nih mau dibahas nih? Pokoknya tapi intinya dari kedua kasus itu, mau Mandala, mau Nikmir, pokoknya dua-duanya, kalau yang namanya orang kuat, punya duta, itu berhati-hati. Mendingan berhati-hati. Bener deh. Lawannya yang orang kuat ini harus berhati-hati. Mandala dulu mams, oke. Kudu berhati-hati. Jadi kalau jadi Mandala, gue bakalan lapor ke banyak pihak. Ke banyak pihak itu maksudnya gini. Kita mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Kan kita udah punya barang bukti. Dalam kasus Mandala, barang buktinya valid. Total valid. Bener-bener dia memang dirugikan banget dan itu hotel salah. Dari waktu bookingan pertama aja udah salah. Dia nulis tahunnya salah, 2022. Terus di bukti bookingannya ada tanggal 9. Mereka ngusir tanggal 8. Dan Bobo cantik, thank you Bobo cantik. Dan peraturan seluruh hotel, SOP seluruh hotel di dunia, nggak boleh pihak staf hotel masuk ke kamar ngambilin barang-barang, nggak boleh. Seluruh dunia. Jadi dia bisa bawa sebenarnya mengadu juga ke organisasi atau itu tadi PHRI tadi. Supaya nanti PHRI yang bakalan maju on behalf gitu. Sama ini perlindungan konsumen. Jadi harusnya dia sowan ke dua itu, konsumen, perlindungan konsumen, terus ke Persatuan Hotel,
Karena kan harus dapat ini dong, backup bahwa iya ini nggak dibenarkan nih, hotel bertindak sewenang-wenang membuat SOP seenak-enak jidat, nggak dibenarkan. Dan ada tindakan ini juga, pidana juga, yaitu masuk ke kamar, ngambilin barang, merusak koper itu. Sebenarnya sih udah kuat sih, harusnya ya. Bawa ke pusat aja, keluarin dari kandangnya, jangan di kandang. Jangan di kandang itu, jangan di kandang mereka. Keluarin. Nah udah gitu nanti diudak tuh, bayar pajak nggak hotelnya? Kan ketahuan di situ. Hotel itu sebenarnya benar-benar buat hotel bisnis atau hotel apa? Bisa harusnya nih. Bisa, harusnya bisa. Internasional ya Mi? Iya, betul. Jadi kalau mau ribut-ributan SOP, ya kita harus punya backup yang tidak membenarkan SOP abal-abal seperti itu. Gitu loh. Ya Persatuan Hotel di Indonesia, bener nggak ada SOP bisa bertindak semena-mena seperti itu? Kalau bener ya ngeri lah hotel di Indonesia berarti. Karena bisa aja kita nggak tahu barang orang masuk ke kamar kita. Lu ngebayangin nggak sih? Nggak usah jauh-jauh deh. Wah itu kan nuntut duluan tuh si Mandala, minta ini, nggak mau damai gini. Nggak usah ngomongin itu dulu, say. Prinsip orang masuk ke kamar elu, ngudak-ngudak barang elu, ngebungkusin dompet elu, baju-baju elu, perhiasan-perhiasan elu, jam tangan elu. Gua sih ngamuk sih gua. Itu aja dulu. Kok dan itu dibenarkan dengan SOP-nya, katanya, iya itu SOP kita, SOP dasmu. Kok bisa SOP-nya masuk ke kamar tamu, ngambilin barang-barang privasi? Gila nggak sih lu? Itu gila sih gue bilang. Makanya itu aja dulu. Nah, ya rasanya sakit banget hidup di negeri sendiri, segalanya bisa dikendalikan ya karena uang. Ya gimana say, emang begitu di Sindang. Mandala nuntut udah banyak dirugikan, rugi banget say. Dan tahu nggak, kan tersebar nih beritanya, katanya Mandala itu nggak bisa dihubungin teleponnya. Buzzer-buzzernya hotel abal-abal, Mandala itu lagi nge-MC di situ. Ngapain lu telepon? Lu datang aja ke atas. Kan ballroomnya di atas. Ini kan lobby, lu naik aja ke atas. Jadi ini buzzer-buzzer juga ya, dapat titipan ya lo ya. Duit haram lu makan, nanti perut lu buncit di neraka say. Isinya itu lahar panas perut lu makan duit haram. Dapat titipan orang suruh ngomong gini mau. Orangnya itu ada di sono di atas lagi nge-MC. Jadi Mandala itu bikin acaranya tuh di situ, di hotel itu. Acaranya itu 3 hari kalau nggak salah. Gitu loh. Kok bilang, iya buzzer-buzzernya tuh ya, buzzer-buzzer tuh hotel ya. Ih, najong deh, tralala deh. Nggak bisa dihubungin, handphonenya nggak bisa dihubungin. Aduh blow on banget deh, orangnya lagi kerja di atas, lagi nge-MC. Emangnya pegang HP MC? Ya enggak lah. Ya lu kan punya security, punya OB, punya resepsionis, punya bellboy, suruh aja ke atas tongkrongin bentar. Pak Mandala. Kalau gue kan jadi OB-nya, Pak Mandala, sebentar Pak, gitu dong. Emangnya dia lagi di mana di luar? Orang dia lagi kerja. Suka rada-rada tuh hotel. Lu pikir kita bodoh semuanya di sini? Ya enggak lah, say. Gue kan bisa nanya ke orangnya, kebetulan ketemu di acara pagi-pagi ambyar, dikasih tahu keadaannya, orangnya lagi di hotel tapi lagi nge-MC di atas, di gedung itu juga, di lantai atasnya. Kagak disamperin ya kan, alasannya bilangnya nggak bisa ditelepon. Ya elah. Nah udah gitu ya, acaranya itu masih berlanjut sampai di hari pengusiran itu kan tanggal 8. Malam itu masih ada saat nge-MC lagi. Tapi ini barang semua udah dikeluarin dari jam 4 sore. Bajunya jadi berantakan semua di lobi tuh baju. Sementara baju bersih, baju kotor kecampur semua. Dan mereka nggak ada kamar lagi, nggak bisa buat, ibarat kata lu mau tiduran bentar, break dari acara sore ke malam kan capek, terus mau ganti baju yang baru kagak bisa. Akhirnya si Mandala pakai baju yang siang. Kasian tahu. Itu zolim banget, zolim. Beneran gue bisa ngebayangin tuh repotnya kayak apa. Malam tuh masih ada satu acara lagi sampai besok. Dan mereka akhirnya baru dapat hotel itu, hotel di tempat lain ya. Itu tengah malam say baru bisa check in.
gitu. Dan tanggal 9-nya masih ada acara juga, tetap di situ juga, di hotel abal-abal itu, karena kan acaranya di situ. Ngambil 150 kamar, gila nggak sih lu? Bukan 1-2 kamar, 150 kamar. Ya itulah ya, gue bilang kezolimannya. Iya, kalau nggak gitu tanya panitia acaranya kan bisa. Makanya Mbak, semua itu bisa dilakukan. Dengan alasan nggak bisa nelpon itu zaman sekarang udah lucu. Lucu gitu. Nggak bisa nelpon Mandala. Ngapain lu nelpon Mandalanya? Sementara di situ ada IO-nya. Nah, IO-nya nih mau dihadirkan sebagai saksi, ditolak sama mereka. Alasannya apa? Katanya IO-nya itu tidak relevan. IO tidak relevan dengan masalah hotel. Lah, gue bilang bodoh banget ya. IO kan yang mengurus acara di hotel. Yang tahu IO itu kan yang mengorganize, mengatur acara dari A sampai Z dengan mendatangkan semuanya, termasuk penyewaan kamar. Berarti termasuk dong. Inilah saya ngerinya di Konoha. Kalau ada duta yang boleh jadi nggak boleh, ya kan? Yang nggak boleh jadi boleh. Sementara dari dia boleh aja semua. Bobo cantik, thank you Bobo cantik. Ngeri say. Lu kalau hidup lu bukan orang yang jujur, lu nih orang kaya raya sekalian, lu pesugihan gisono. Biar sekalian zolim di dunia. Ya kan? Nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Punya kekayaan yang luar biasa, terus udah lu jadi ini aja anak buah itu syaiton. Iyalah. Jadi lu bisa semena-mena, lu atur deh tuh hukum, lu atur semua barang bukti, lu hadirkan orang, lu bayar, lu cecer. Udah jadi orang jahat gitu aja. Ya iyalah. Sumpah, serem banget. Iya Prima, thank you Prima Permatasari. Hotel itu sudah tak notice, nggak bakal stay. Aku juga nggak bakal stay. Sumpah, gue juga tahu caranya kayak begitu ya. Berarti ini tidak akan aman sama sekali barang-barang kita di hotel itu. Dan kita tuh dianggapnya, orang luar itu dianggapnya, tamu itu dianggapnya ya anytime gue mau depak lo kalau ada tamu lain yang lebih. Aduh, Bobo cantik. Bo, lu kasih gue kumis pagi-pagi, say. Ya Allah, say. Enggak, dia tuh kayak mendiskriminasi gitu. Ada orang penting yang lain, terus kamarnya dia cuma ada segitu-gitunya gitu ya. Didepak-depakin orang. Sadis banget tau gak lo? Iyalah. Sementara yang bikin acara 150 kamar aja, yang menyewa 150 kamar aja bisa didepak, apalagi kita yang cuman kayak datang seminggu misalnya mau liburan, bukan didepak lagi. Gue rasa bener asli. Bobo cantik yang suka review hotel bukan sih katanya. Iya ya, bukan pakai topo biar gak siapa-siapa. Iya. Gitu say ya. Balik lagi kita ke Nikmir. Mandala udah ya say. Mandala udah case-nya kita tunggu aja. Jadi dia masih dalam proses pengadilan. Dan dia sangat berharap Pak Hakimnya jujur. Pak Hakimnya mau melihat semua barang bukti dan memahami dan membela yang benar lah sesuai dengan barang bukti gitu. Memang aku tahu kalau kayak Mandala mah nggak bakal ada. Ya gimana, udah rugi Bo, acara itu aja udah rugi berapa acaranya kayak begitu. Dan udah berapa bulan itu ke pengadilan bayar loh saya. Pengadilan itu ada biayanya, apalagi pengadilannya di sono. Terbang dari sini ke Kalimantan lu pikir murah? Gila sih. Aduh, sial banget ya. Satu Indonesia menantikan kabar NM dan Loli, apalagi ibu-ibu semua ikut sedih, Mam. Nah, kita kembali ya ke NM, Nikmir. Ya itu tadi, kalau gue
Jadi gini, Say. Di kantor Polola, ya, di kantor Polola itu saksi itu diumpetin sebenarnya. Makanya gue bingung kenapa saksinya diomongin. Harusnya jengong. Kenapa? Karena kalau sebelum sidang, saksi itu tuh udah kayak, ibarat kata tuh udah kayak harta karunnya kita. Senjatanya kita, saksi. Itu harusnya nggak boleh tahu orang. Gue ngopi lagi. Gue ngopi lagi ah. Nggak ngopi gue ini dulu. Ya, contoh ya. Waktu itu kan gue pernah berkasus. Gue pernah saya berkasus saya. Gue dilaporin katanya gue otak dalam pengeroyokan yang membuat lawan gue ini mantan gue yang cuma berapa bulan doang. Padahal dia yang mengatur semuanya, menjebak gue, tapi gue seolah-olah dia jadi mau mengeset gue itu adalah aktor utama, otaknya yang mengeroyok dia. Ngerti nggak maksudnya? Itu tuh kasus 2010. Kaget dong gue. Padahal demi Allah ya, boro-boro. Kan gue udah punya pacar yang jadi suami gue tuh pemain bola. Nah itu sama dia. Berantemnya tuh, hajar-hajaran sampai ancur-ancuran di DF. Waktu itu gue lagi ada ngisi acara di Dragonfly. Ini zaman dulu ya, hampir 15 tahun yang lalu. Tuh. Jadi iya, playing victim dia. Jadi emang dia nggak mau gue putusin, cemburu karena gue tiba-tiba udah langsung punya pacar yang baru, dan dia mengatur strategi seperti itu. Nah, dia yang mukul duluan ke si pemain bola, terus pemain bolanya mukul lagi, robek lah pemain bola itu. Si mantan gue yang pemain bola itu patah hidungnya. Si Iran itu kan orang Iran tuh, licik Bo, itu robek berapa jahitan lah gitu kan. Dia klaim dong, dia lapor polisi duluan. Nah salahnya mantan gue tidak melaporkan duluan. Jadi juga kalian misalnya ada kejadian kayak gitu, memang cepet-cepetan lapor. Nih, ini pelajaran ya dari kisah pribadi gue sendiri. Jadi cepet-cepetan lapor guys. Lu nggak boleh telat lapor lu, karena yang duluan ngelapor itu dianggapnya sebagai korbannya, padahal yang ngelapor itu otaknya. Dia memframe seolah-olah dia korban, padahal dia duluan yang datengin, dia yang duluan yang mukul. Kan anjay itu, bener-bener tuh. Aduh, capeknya gue tahun itu 2010 say. Sampai kasusnya baru selesai 2012, 2 tahun, bayangin gak lu? Tapi gue lawan, gue sikat-sikatin, gila. Gue lawan, nggak ada. Mantan gue nggak ada masuk. Dia udah bayar orang kesono kemari buat masukin mantan gue yang orang Chile itu. Nah udah gitu, ini tentang saksi ya. Tentang saksi ya, kenapa tidak boleh kita ketahui saksi? Nggak boleh diumbar. Karena keterangan saksi ini bisa memberatkan kita banget. Apalagi kalau saksinya bohong. Saksi settingan. Nah, dia itu ternyata punya saksi settingan. Jadi ada yang bersaksi dari pihak dia, katanya ngelihat katanya gue mukul gitu. Kaget dong gue, ini siapa yang ngomong, bohong banget gitu. Iya kan? Ya lo, kucing gue tidur. Ih, gemoy ih. Gue bilang, ini kok bohong banget gitu. Tahu nggak lu, di Jakarta nih emang anjay ya. Jadi itu lawan gue dulu, dia ngumpulin orang-orang yang ada di klub itu, suruh ngebela dia bayar say. Dia bayar. Tahu nggak lu, gue belusukan dong, gue cari tahu ini yang dia bayar siapa aja. Dan akhirnya gue dapet namanya say. Gue lah yang menang. Gue yang menang. Tuntutannya kan tuntutan dia. Gak masuk gak apa. Dia udah habis duitnya.
Dia gue tuntut di sini Jakarta sama di Tangerang, 2 tempat dia gue tuntut. 2 tempat. Dia mau ngejatuhin gue di selatan, di Jakarta Selatan. Dia gue tuntut balik di selatan sama di Tangerang. Abis dia. Memang nggak masuk ya, nggak di penjerong, nggak. Tapi duitnya habis, mampus. Nggak takut gue, kalau gue nggak salah nggak takut. Nah gue cari tahu tuh saksinya dirahasiain. Tapi ada yang ngebocorin ke gue, orang dalam. Percaya nggak lu? Salah satu saksinya temen gue sendiri, si anjing. Temen gue sendiri. Sampai gue terbelalak, gue melihat daftar saksinya, set. Ada beberapa yang gue kenal. Yang satu ini gue kenal temen deket. Tapi emang dia single mom, perlu duta. Lo tahu gue telepon, gue bilang, gue sampai gemeter tuh ya. Si anjing gue telepon. Hah? Kalau menang gitu bisa dilaporin balik gak sih, Mam? Pencemaran? Bisa aja. Cuman kan capek juga kan, dia juga udah banyak habis dia. Duitnya udah habis. Makanya gue laporin lagi di Tangerang. Gue laporin lagi di perbuatan tak menyenangkan apa. Cuman dia untuk nggak masuk ke sel dibayar, dia bayar. Gue udah dengar, duitnya udah duitnya habis. Lawan gue. Nah, begitu gue lihat daftar saksinya tuh lawan gue dulu, salah satunya tuh temen gue sendiri. Buset, gue telepon dong langsung. Gue telepon kan, halo, gue bilang gitu. Siapa ya? Lu ngasih nomor gue gituin kan langsung. Gue Emma, gue bilang gitu. Hah? Gila lu ya, gue bilang. Lu saksinya dia. Nangis. Bokap gue langsung, tau gak ngomongnya apa? Bokap gue lagi sakit, gue perlu biaya, bokap gue kena cancer, gini. Dibayar berapa lu, masih anjing? Gue bilang gitu. Berapa bayarnya? Berapa lu dibayar berapa? Masih anjing. Lu temen gue, lu dari kecil, gue bilang, dari kita masih ABG, lu anjing. Lu lihat gue, lu yang bersaksi gue. Mukul lagi lu, gue bilang. Lu emang lihat? Enggak, gue emang disuruh. Lu bilang nggak kalau lu disuruh? Kalau nggak lu gue bungkus lu, gue gituin langsung. Gila. Tuh di Jakarta tuh, say. Lu kalau lu nggak pintar-pintar, temen lu makan lu sendiri. Gue bilang, gue mau tahu tuh WBAP saksinya dia siapa tuh yang bilang gue mukulin, gue yang otaknya. Ada 2 orang tuh, gue bilang gitu. Ada 2 orang, gue bilang gitu. Gue tahu nih anak bayar nih. Bener, saya temen gue sendiri, say. Buset, gue. Lu gila lu ya. Lu ketemu sama gue sekarang. Akhirnya datang dong dia. Ketemu sama gue nih di PIM. Nangis, say. Nangis, dia bilang perlu biaya lah. Lu temen gue bilang, kaget gue liat baca nama lu. Gue inget nama lu itu, kan namanya nama lengkap ya, nama panggilannya dia ada. Pas gue liat, masa sih dia, ya Allah, gue bilang, iya mah, gue juga stres, gue dimarahin juga sama kakak gue. Ya iyalah, kakak lu temen gue bilang. Ada temen gue zaman dulu, udah ampun, minta maaf. Maafin gue, gue minta maaf, Gue bilang, lu kilaf apa gimana, lu gila, lu memakan teman sendiri lu. Gue gila, itu kejadian ya, say, membuka mata gue. Lu bergaul di Jakarta, money talks, duit berbicara, say. Itu temen lu sendiri bisa jadi saksi buat lu, bayangin gak lu? Di setting katanya. Nah lucunya ya, jadi dia itu karena saksi bohong ya kan. Gue bilang gini, lu tahu nggak, lu bisa kena pasal saksi bohong. Coba gue tanya, emang lu lihat, lu aja lagi high, gue bilang gitu. Dan bener ketahuan bohongnya, karena kan jadi di BAP dari ke semua saksi itu sampai ketahuan kita berada di mana posisi badan. Nah tangan kiri sama kanan itu kan ditanya, yang bergerak tangan kiri atau tangan kanan. Itu aja kalau salah lu ketahuan bohong. Kalau harus benar. Iya, dalam keributan itu
melayangkan tangan kanan, bergerak tangan kiri. Itu aja lu kalau bohong lu ketahuan tangan kiri atau tangan kanan. Nah, posisi di sini masa begini, berarti nggak, bukan mukul muka dong, orangnya kan menghadap ke sana kayak gitu misalnya. Aduh, gua sampai kaget, gua nangis tuh, gua baru seumur hidup ini gua bener-bener dapat kejadian kayak gini ya. Gue disetting sama orang, dibilang gue yang otak pengeroyokan, padahal orangnya udah setting. Lah saksinya nggak tuh temen gue sendiri. Coba, ya Allah Tuhan, gue bilang lu butuh duit berapa sih? Lu dibayar berapa lu? Dibayar berapa anjing? Gue bilang gitu kan. 5 juta. Ya elah, harga gue pertemanan sama lu cuma 5 juta doang. Gue bilang, ya Allah lu belain orang asing. Itu orang asing tuh bajingan, gue bilang. Otak tuh, otak mafia itu. Lo tau apa yang terjadi? Langsung hari itu juga dia ke kantor polisi, dia tarik, dia cabut. Polisinya kalang kabut dong, yang polisi laporan, yang menerima laporan dia, pololonya kalang kabut. Wah, saksinya mundur, mampus, gue bilang. Ya kan? Kok bisa nih saksi ini mengundurkan diri? Alasannya katanya kurang sehat. Pada habis ketemu gue anjir. Habis ketemu gue lah, itu temen gue zaman bahala, gue jemput, gue yang nganter jemput. Gue bilang, lu pecongan sama lakinya temen tongkrongan gue. Ya Allah, kok lu bisa? Lu bilang lu nusuk temen lu sendiri, harga 5 jetong. Itulah ya Jakarta, say, Jakarta. Itu pelajaran dalam hidup gue. Pelajaran dalam hidup gue. Tahu nggak lo? Hah? Sekarang aja aku keluar dari grup komunitas dituduh menyolong goodie bag. Telepon 15 kali. Padahal banyak saksi. Saksi bilang nyuruh blokir, aku udah blokir, malah memihak yang nuduh aku nyolong. Waduh. Nggak jadi nggak pakai bui. Jadi cuman kayak bayar aja, bayar. Gitu. Karena juga kasusnya kan cuman kayak kasus pengeroyokan baku hantam. Jadi dua-duanya kan hancur. Yang satu jahitannya di sini, yang satu hidungnya patah, geser. Dua-duanya, jadi dua-duanya melapor gitu loh. Melapor, jadi gak ada yang masuk dua-duanya. Ya kalau Mamskinya seperti yang dituduhkan jelas-jelas bebas. Gue hanya dipanggil sebagai saksi. Tadinya gue mau disikat sama si mantan gue itu, si anjing. Iya. Aduh, pencemaran nama baik berapanya sih, say? Itu mah bukan pasal yang kuat. Pencemaran nama baik bukan pasal yang kuat. Percuma. Udah 2 tahun gue ngurusnya juga. Karena kesono kan ngocorin duit juga. Dia ngocorin duit, gue ngocorin duit. Tapi yang gue inget itu, saksi itu harus disembunyikan. Nah karena gue tahu saksinya namanya A, B, C, D, E, F, G. Si A ini saksi kuncinya temen gue sendiri ternyata. Ya gue samperin, gue telepon. Nangis anaknya. Langsung mengundurkan diri. Nah itu kan bahaya kan. Makanya jangan di-spill nama saksi. Nanti ada intervensi. Orangnya bisa ditekan, dapat penekanan. Nggak boleh tahu. Di-keep itu harusnya, say. Rahasia itu. Iya sayang. See you yang. Laki gue kerja. Kayak gitu harusnya. Namanya saksi kunci. Berarti kan harus dirahasiain. Gue aja nyari namanya itu setengah mati, gue pengen tahu siapa. Karena ya kalau gue udah tahu kan bisa gue samperin. Ngapain lu saksi tolol ngeberatin gue? Apalagi temen gue sendiri ternyata. Enggak, udah berangkat, say. Laki gue mah udah berangkat, udah rapi. Diurusin apanya? Lu kira anak bayi laki gue?
dipakein sepatu gitu. Ya enggak lah. Bininya lagi kerja juga di TikTok ya kan, dia udah baju apa segala udah siap dari kemarin malam lah, dari kemarin sore. Udah rapi. Tap layar guys, ini live streaming bukan info entertainment di TV. Yes, betul sekali. Bukit. Pokoknya setiap live gua, lu bakalan dapet pengalaman-pengalaman pribadi Mamski ya, yang bisa Mamski bagi ke kalian. Jadi kalian gak blow on banget. Apalagi yang masih bocil-bocil. Jangan salah, ini Tante Emma, Mamski, panggil aja gua Mamski. Ini udah makan asam garam. Pengadilan pernah 2 kali. Dua-duanya menang. Yang satu lawan mantan suami, yang satu lawan mantan pacar. Gue urusan gue laki, model laki bikin masalah dalam hidup gue. Bener, gue bingung gue sama laki. Ya, tapi laki juga jadi sumber kebahagiaan gue. Cia. Contoh gue dapat laki yang sekarang jadi sumber kebahagiaan gue. Dulu laki-laki yang gue dapat blangsak semua. Karena guanya juga masih blangsak. Ya kan begitu. Ya itu, karena lu blangsak, makanya lu jadinya dapatnya laki yang blangsak. Gue pokoknya nggak pernah gue kan baik gini. Enggak. Gue bilang, gue kehidupan gue dulu blangsak gue. Makanya lakinya begitu. Tuh, kalau lu mau dapat laki yang benar ya hidup lu benar dulu gitu. Iya, cerminan diri. Orang gue bangor banget juga dulu kerjaannya di klub minum, mabok, aduh. Ya nggak mungkin lah dapat laki yang baik-baik, nggak mana masuk. Masuknya laki-laki blangsak lah. Yang tukang minum juga, tukang mabora, ya gitulah say. Yang ngabis-ngabisin duit, matre. Aku pertama kali kenal Mamski di Senayan, orangnya baik banget. Hah, Senayan mana nih mbak? Laki gue yang sekarang ada dong, kan udah ada di sosmed gue. Selalu ada kok di sosmed, di VT gue juga ada laki gue, lihat aja. Enggak lah, orang Jawa. Jawa Tulen. Javanese man. Kalau dulu kan gue mah bule-bule nih zaman dulu, zaman gue masih blangsak. Kan mantan gue kan orang Inggris, orang Latin. Yang ada pusing, ribut kasus sama orang Iran. Gue bilang kenapa gue jadi go internasional ya? Aduh, gak ada tenang-tenangnya hidup. Go internasional tapi gak ada tenang-tenangnya hidup. Nah sekarang gue mau orang Jawa. Orang Jawa Tengah. Udah ya kan? Cukup, selesai. Iya, udah di-spill pagi-pagi ambiar tuh. Ada kemarin, baru berapa hari yang lalu. Besok gue syuting lagi, say. Gue syuting lagi di built-in iklan untuk Trans TV. Gue disuruh standby jam 7. Syutingnya jam 8 pagi. Kagak punya anak gue. Child free. Gue nggak bakal punya problem sama remaja karena gue nggak punya anak. Jadi nggak ada problem ya, say. No problemo. No kido. No problemo. Macho. Iya, berondong, say. Masih muda. Laki gue 32. Umurnya. Hah? Disuruh senam? Oh, yang di Senayan sedang acara senam. Oh iya. Udah gak pernah clubbing lah, tutup buku clubbing, bye-bye. Makanya gue gak pernah ngerasain Atlas, gak pernah ngerasain H, gak pernah. Nggak pakai kostum senam disuruh senam ya? Iya. Yeah. Buset 32. Gue yang 35 belum merit. Ya kalau belum dapat jodohnya, ya ngapain merit? Buru-buru. Bukan soal umur dong. Laki gue, ketemu gue umur 24. Umur 27 jalan 28 kita kewong Oktober 2019.
Sekarang lekong gue 32, jalan 33, ntar Januari 33. Iya kan? Kita sama umurnya ya, tapi kita beda setahun, gue 50. Hai Malaysia. Agus Purnama, welcome, thank you banget, love orange-nya. Oh Cix, terima kasih untuk kopinya. Suami gue yang ini kan neko-neko orangnya, santuy dia. Nggak suka minum alkohol, makanya sekarang gue berhenti alkohol juga. Karena laki gue, waktu kita kemarin liburan di Manila, itu kan banyak banget minuman. Murah meriah mencret. Tapi laki gue bilang, yang aku udah gak mau minum wine lagi. Gue bilang, maksudnya gak mau minum wine gimana? Kamu gak mau minum sekarang? Bukan, gak mau selamanya, gak mau minum alkohol. Hah, gue bilang, termasuk bir. Iya, pokoknya gak ada alkoholnya, aku udah gak mau. Oh, ya udah, berarti laki gue umur 32, dia bener-bener bener-bener ini berarti kan. Gak mau lagi, pokoknya biarpun cuma social drinker juga dia gak mau. Ya udah gue ikutlah suami gue. Shani girl, thank you Shani girl. Welcome Shani girl. Ya kan, Manila kan murah banget. Lu tahu nggak? Minuman di Manila. Yuka, Shani girl, thank you. Itu yang namanya minuman apa tuh kemarin gue sampai terbelalak dong mata gue sampai begini ngeliat tuh. Itu apa namanya tuh yang disukain orang-orang rasa-rasa kopi, jadi lupa. Bukan Tia Maria, satunya lagi yang manis, Kalua. Kalua ya, kok Kalua sih? Iya, Kalua yang botol coklat itu tuh Kalua. Terus dipakein kayak selotip gitu, dilakban gitu, sampingnya ada gelas cantik. Jadi ini botol dilakban sama gelas cantik. Lu tahu berapa? Cuma 200 peso. Berapa peso tuh? Pokoknya kalau dirupiahin 186.000 rupiah. Kalua harganya nggak nyampe 200.000, dapat hadiah gelas. Gue sampai lagi ditumpuk-tumpuk gitu tuh di supermarket. Iya, 100-an. Iya. Lo tau nggak sih kalau ngelihat harga minuman semurah itu, langsung jiwa tajir melintir gue meronta-ronta. Gue kayak najis gitu, mau minum tuh najis. Kok lu murah banget mau masuk ke perut gue? Aduh najis deh. Aduh enggak deh. Udah dosa. Belis bukan Kalua. Belis bukan Kalua. Baileys. Gue taunya Tia Maria. Dulu gue suka yang kopi-kopi Tia Maria. Baileys. Jadi kan zaman masih gila-gilanya minum kan, kayak misalnya Southern Comfort gitu ya, yang limited edition. Thank you Chicks. Atau yang satunya lagi tuh Macallan gitu ya. Karena mehong kan. Kalau vodkanya gue suka Grey Goose, itu karena mehong. Jadi pas minum tuh mahal gitu ya kan. Atau wine gitu yang mahal-mahal. Ya kalau udah murah kayak gitu cuma 100-an, lu masukin perut lu, pala lu pusing besokannya. Lu berasa kayak minum racun gak sih, Say? Kayak berasa minum racun tikus gak lu? 100.000, Say. Lu minum. Murah. Ya kan? Iya gak sih? Ya kalau champagne yang mahal gitu ya, beda kan? Kayak lu berasa beda gitu ya. Minum bubble yang mehong gitu. Satu botolnya harga 7 juta. Itu berasa kayak lu mewah. Kalau lu udah minuman harga 100 ribuan, sumpah mendingan berhenti minum deh. Udah mana ginjal lu empot-empotan, lu kan makin tua ya, Say. Terus lu itu juga memicu kanker. Udah gue bilang, iya gue berhenti. Ternyata minuman ini nih murah meriah ya. Cuma di negara kita doang yang berasa minum tuh kayak gengsi gitu. Karena kita dipajakin di sini tuh. Dipajakin, Say. Wine-nya di sana sekardus 5 liter. Lu tahu nggak? 5 liter cuma berapa? 70.000. Lu tahu ini soju cuma berapa? Kalau di sini kan 170.000. Di sana soju 20.000. 20.000 lu udah bisa mabok soju lu di sono di Manila. Di sini tuh karena kita ada pajak, makanya lu soju 170.000. Lu beli 10 botol udah 1,7 juta.
Murce, say di sana tuh gue sampai ilfeel, jadi geli mau minum tuh kayak ini bahaya nggak ya buat badan gue karena murah, ngerti nggak, di otak tuh udah beda lagi. Nah tuh akhirnya ya, nah inilah kembali ke laki gue. Laki gue nggak suka dugem, dia mantan atlet, jadi dia bukan hobinya, dia tuh nyelam, ke gunung, ke laut, outdoor, ngelihat alam. Hobinya laki gue tuh olahraga, lari. Jadi kalau anak dugem kayak gue malam gitu kan, dia udah ngantuk. Kita pernah nih ya, awal-awal kita masih pacaran nih, kita kan pergi malam tahun baru. Nah waktu itu temen gue lagi ada nyanyi apa, dia jadi penyanyi ngisi acara di hotel sama bininya. Jadi gue dateng lah ya. Nah dari situ udah selesai nyenyong, acaranya udah kelar di hotelnya ya, nyambung dong kita ke tempat yang masih buka ya kan. Ya Allah, Mas Bagus tidur loh di mejanya itu, meja klub. Di mana waktu itu sih kita pergi kemana ya? Ini apa namanya yang di atasnya Jack Sparrow? Aduh, saking lama udah nggak kesono lagi. Yang di atasnya Jack Sparrow tuh ada tempat makan steak Jack Sparrow di Kuningan. Tempatnya bule-bule. Apa namanya? Kok gue nggak inget ya? Gue nggak inget, gue lupa. Yang di Kuningan tuh, aduh apa sih? Basque, BASQUE, Basque. Tidur Mas Bagus, iya Basque. Tidur tau nggak lo? Laki gue, ya Allah, kasihan banget. Dari situ gue tahu emang Mas Bagus nggak bisa di klub, nggak bisa. Dia bukan manusia klub, bukan. Kalau gue gue kalau udah denger musik kagak berhenti gue. Nggak usah mabora, gue dalam keadaan lu kasih gue kopi aja, kopi. Itu kalau gue denger musik kayak gini nih, musik gue nih, nih kayak gini nih, kesukaan gue. Lah mana musiknya anjir? Ya udah gue kencengin musiknya nggak ada, malah iklan. Aduh, tuh lihat tuh, nggak direstuin kan gue udah tobat ya kan, gue bilang gue tobat ya kan, nggak direstuin tuh ya. Gue udah kencengin musiknya hilang anjir, gimana nih tuh kan nggak bisa dikecilin lagi nih. Ini nih baterai gue habis ya. Aduh, malah jadi iklan Stella anjir, gue gak dibayar endorse juga. Nih DJ bagus gak nih DJ? Mayan. Gelap Kesel gue. Ini adalah Mas Pingik, anak gue yang nomor keberapa nih ya? Dia kucing Bali dia. Hancur deh, kursi gue hancur. Ini setiap berapa tahun mesti gue ganti nih kainnya karena dihancurin sama dia. Pingik. Sayang Pingik. Cie ganteng loh. Pingik ganteng loh. Guys, tap love dong guys, yang rame. Tap love lu mah rame lu. Udah disuruh berhenti makanya. Ya tahu gue makanya. Sampai kagak denger lagunya aja nggak boleh. Enggak lah, gue masih suka lari pakai lagu ini, lagu clubbing. Ini mah nggak enak lagunya, bosen ini. Bosen, gue nggak suka lagu ini. Gue sukanya lagunya ngajep-ajep. Dari Bali betul, cakep ya tuh. Gue ketemu laki gue di tempat bootcamp. Waktu itu gue sama temen gue bikin bootcamp. Terus gue juga sebagai brand ambassador. Nah, laki gue sebagai head coachnya di situ.
Seru nggak sih? Umurnya 24, masih kuliah, baru masuk S2. Jadi baru dia wisuda S1 Sport Science, ngambil lagi S2-nya Sport Science juga. Gitu. Nah, itu ketemu gue tuh pas dia lagi bener-bener baru masuk tahun pertama S2. Gue bilang, ih, pinter banget nih cowok. Tadinya nggak tertarik, say. Orang masih kayak anak muda banget. Gimana sih mukanya? Muda banget. Aduh. Tahu kan lu cowok yang umurnya 24 tahun yang masih kayak belum kebentuk mukanya tuh cakep. 24 kan cakep ya, tapi masih kencur. Gak tertarik gue, apalagi orang Indonesia kan. Gue kan yang terakhir tuh sebelum gue ketemu Mas Bagus, gue nih Panca, welcome, thank you love orange-nya. Mantan gue itu udah seumur gue. Waktu itu kan gue umurnya 42. Mantan gue tuh umurnya 42 juga. Udah gitu brewok, bule gitu. Kalau Mas Bagus kan manis ya. Gitu, gue bukan instruktur. Gue ini aja fitness influencer. Jadi gue ngeliat Mas Bagus itu kayak cowok muda yang manis, yang pinter gitu loh. Bukan tipe gue sebenarnya. Bukan. Jujur li ya, ini gue jujur li ya. Tapi dia bener-bener bisa ngambil hati gue banget deh. Karena sikapnya Mas Bagus itu dewasanya itu loh. Kalau muka pas udah pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun baru agak berubah menjadi lebih laki. Apalagi sekarang udah total deh ganteng banget menurut gue, dewasa banget. Waktu umur 24 itu, aduh culun banget say. Culun. Aduh, sumpah culun banget. Cowok umur 24 sama tuaan dikit lagi ya, umur 28, 29 tuh beda banget mukanya. Jangan pikir gue gila-gila nyari umur 24 ya. Gak terlalu suka, jujur. Tapi sikapnya Mas Bagus tuh bener-bener dewasanya itu loh tuh. Biarpun ininya masih muda banget, kencur gitu ya. Tapi sikapnya itu yang gue suka. Akhirnya membuat gue, tunggu dulu Akhirnya kita pacaran 3 tahun. Tunggu dulu aja deh gitu. Tunggu dulu aja deh. Terus udah gitu lucu, orangnya lucu, pinter banget, romantis. Romantisnya gak terlalu yang norak ya. Orang Indonesia yang gimana sih, masih sopan. Kaget gue karena gue biasa sama bule kan, gitu loh. Kalau di umum itu beda deh, gimana ya touchnya orang bule sama orang Indonesia mah beda ya. Udah gitu kan sehat banget kan, nggak suka clubbing, kayak bukan cowok tongkrongan yang minum-minum. Jadi gue agak kaget, beda banget nih, beda nih hidup gue bisa sama dia, beda nih gitu. Anak tunggal betul. Ya udah lewat sayangku, ulang tahun aku mah udah lewat, Juli baru kemarin ulang tahun. Umurnya suami aku 32. S1-nya Sport Science juga. Cuman S2-nya ngambil Sport Science Management kalau nggak salah. Gitu. Kita bedanya 18 tahun. Beda 18. Aku sekarang 50, Mas Bagus 32. Tahun depan 33, aku 51. Pokoknya 18 lah bedanya. Ditambahin aja umur dia, tambahin 18 tahun jadi umur aku deh. Kocak itu, kocak banget. Lucu banget deh ngobrol sama umur 24 dan saat lu umur 42 itu kocak banget. Waktu umur 24 itu dia dewasa, tapi masih ada beberapa hal yang belum lepas dari perkuliahan, perkampusan, ngerti kan? Kita pernah ribut argumen ya, bukan ribut gimana, ribut argumen. Karena gue bercandain tentang kampusnya, marah. Ternyata kalau anak di kuliahan gitu marah ya, kalau kayak dibecandain kampusnya, gue nggak tahu, apalagi kampus olahraga ya. Kayaknya tuh mereka lebih kuat gitu, lebih fanatik. Jadi gue padahal cuma bercanda apa lah, gue lupa. Kata Mas Bagus, jangan bawa kampus aku ya. Hah? Ngapain kamu bawa kampus aku? Aneh, gue sampai kaget. Hah? Gue salah ngomong ya. Ya itulah ya, kalau perbedaan usia, bercandaannya orang jadul sama anak yang sekarang kan beda.
Jadi kadang-kadang suka nggak nyambung. Ya mana gue tahu kalau itu menyinggung banget. Mana gue tahu. Zaman gue mah nyantai-nyantai aja ya Kit. Gak tau ya buat anak sekarang fanatik banget sama kampusnya. Ya Allah tolong deh. Itu perbedaannya tuh. Kalau beda umur gitu tuh. Kocak ya. Yang menurut kita bercandaan, menurut pasangan kita mungkin belum tentu bercandaan. Iyalah, gue mah produk jadul. Gue lulus SMA tahun 93. Lah suami gue baru lahir 92. Iya, jauh banget. Waktu gue kuliah tingkat 1, suami gue baru umur setahun. Bayangin, Bayangin tuh sejauh itu bedanya, say. Emang nggak boleh dong, Mbak. Itu kan alma mater yang memang dibanggain. Nah iya, kalau menurut kita mah zaman kita mah nggak penting. Asik-asik aja kayak ngomongin apa kayak kampus. Iya kampus apa? Kampus tercinta, kampus ini. Kalau anak sekarang kayak wah alma mater. Mana kayak tehe, gue bilang. Begitu doang ngamuk. Kaget dong gue. Bercandanya beda ternyata. Segi fanatismenya terhadap kampusnya beda sama zaman gua dulu. Kocak deh pokoknya. Aduh. Apanya? Ada, lu lihat aja di VT gue, ada kok suami gue di VT. Kita beda 3 tahun ya Mamski, aku kelahiran 77. Iya. 3 tahun. Aku beda 10 tahun, Mam, takut mau terima lebih lanjut. Maksudnya takut mau terima lebih lanjut. Kenapa takut? Kalau kamu masih ada rasa ketakutan, jangan. Kalau gue nggak takut, gue tahu gue bedanya jauh sekali. Tapi gue nggak ada takut-takutnya, sama sekali. Nggak. Kenapa? Gue tidak merasakan takut, tidak merasakan worry. Karena jodoh yang gue. Jadi gue itu sebelum sama Mas Bagus udah tunangan say. Udah sampai dokumen-dokumen surat perceraian gue, surat cerai gue, dokumen-dokumen gue semua, paspor dan semuanya itu udah ada di Jerman. Sudah didaftarkan di kantor sipil, dianterin sama calon mertua gue. Udah segitunya, udah kenal calon mertua gue. Mantan tunangan gue itu udah kenal sama keluarga gue juga, sama nyokap, sama adik-adik gue semua udah kenal. Tapi ternyata tidak jodoh. Jadi gue sangat yakin campur tangannya Allah di dalam perjodohan gue, dalam hidup gue ya. Makanya gue ketemu sama Mas Bagus, langsung ada oh ya emang dia jodoh gue. Jodoh gue udah. Gue udah gak usah pusing-pusing. Gak usah mikirin nanti gimana, gak usah. Gak ada keraguan sedikit pun. Gue jalanin aja. 3 tahun nih gue sama Mas Bagus. Bisa aja gue putus, bisa aja gak jadi nikah. Orang gak disetujuin juga sempet sama keluarganya. Mas Bagus, kakeknya yang udah almarhum gak mau ngeliat muka gue, kakeknya dulu gak mau ngeliat muka gue, kayak gak ada. Tapi pada akhirnya di ujung umurnya dia sayang sama gue. Mana istrimu Gus? Baru melihat gue. Dan biarpun dia gak setuju, tapi dia datang di pernikahan gue. Kenapa? Karena Mas Bagus perjuangin gue gila-gilaan. Mas Bagus, kata Mas Bagus, aku laki-laki. Dari keluarga gak ada yang setuju, gak apa-apa, aku pergi nikahin Emma tetap. Mas Bagus tuh. Di situ aja tuh gue bisa tahu, oh ya ini emang Tuhan kirim. Karena gue bisa aja putus aja lah. Ngapain sih pusing-pusing? Gak mau anaknya nyecer, sama gue juga ngikut, ngikut gue, Gue bilang kok bisa ya? Ikatannya tuh kuat gitu. Ada apa ya? Ada tarikannya kuat sekali. Dia juga bukan tipe menye-menye gitu. Gak boleh ya kamu ngapain sama janda, udah tua, nanti kalau keturunan gimana, kayak gitu-gitu. Dia udah bilang A, laki gua. Saya A, saya mau. Tuh dia, kamu gak apa-apa. Ini kan hidup aku. Itu suami gua. Dari dia begitu, jadi gue juga ngikut juga. Nah kalau di keluarga Mamski, aku anak paling tua. Memang aku dari masih muda banget, udah mandiri banget. Jadi keluarga ngikut. Apa yang gue
yang penting seagama ya. Yang buat mama tuh yang penting seagama, bokap nyokap gue yang penting seagama. Tapi soal status apa gimana tuh bokap nyokap gue nggak pernah sama sekali berusaha untuk gimanain gue. Mereka respect dan mereka menghargai pendapat gue gitu. Nah si Mas Bagus sempat agak gimana tuh karena kakek kan. Tapi alhamdulillah sebelum meninggal dan pada saat gue nikah kakek tuh cair. Karena apa, cucunya juga menunjukkan sikapnya dia tanggung jawab. Nikah sendiri semuanya Mas Bagus semua, yang nggak ada keluarga, nggak ikut-ikutan, keluarga tinggal datang sebagai undangan. Semua biaya Mas Bagus sendiri, semua. Ya gue sangat salut sama Mas Bagus karena semampu dia, semampunya aku yang ya aku carinya di masjid aja, kita akad nikah aja. Iya nggak apa-apa, gue nggak mau kok maksa-maksa nikah harus gimana. Apalagi ini udah pernikahan gue yang ketiga, ya Allah. Gue bilang dinikahin udah akad nikah doang, nggak usah gitu di KUA, kantor KUA aja nih, kantor doang nih di KUA itu aja gue juga udah seneng. Yang penting gue bukan nikah sirih. Lu nikahin gue bener-bener nikah real, bukan nikah sirih. Itu aja gue udah seneng banget, bersyukur banget, alhamdulillah. Bener. Sumpah say. Jadi laki gue yang nggak nyari masjid, dia langsung ngurus numpang nikah di sini karena kan dia di Jaktim tuh. KTP-nya langsung kita urus juga semuanya di Jakarta Selatan. Udah gitu laki gue yang ke kantor penghulu nganterin gue ke rumah sakit, kita cek juga berdua, cek kesehatan. Dapat pokoknya semua deh Mas Bagus deh yang ngurusin. Dia teman-teman dia kampusnya dia jadi IO kita. Lucu deh. Anak-anak aerobik, anak-anak gimnastik dikumpulin semua. Gue bilang, aduh makasih banyak ya teman-teman, Cile teman-teman pada adik-adik. Udah urusin pernikahan Mamski. Kocak. Terus gue juga dapat endorse juga, alhamdulillah lancar. Yang paling bahagia nih ya guys, 2019 itu kan Oktober ya, gue nikah tanggal 17 Oktober 2019 Oktober. Ntar lagi nih gue nih anniversary. Nah kan 2 bulan kemudian kan Oktober, November, Desember, Januari, 3 bulan kemudian kan corona ya. Corona kan semuanya tutup kan. Tapi nih kenapa gue yakin pernikahan gue itu blessing banget dari Allah. Ntar lu berisik banget. Karena itu mau menjelang bulan November abis nikah nih say, tiba-tiba villa gue yang di Bali yang udah 2 tahun kosong ditawar sama orang bule. Dia mau nyewa dan mau merenovasi. Sampai gue kaget. Padahal tuh tadi kita udah pusing kan, aduh gimana nih, dan belum tahu mau ada corona ya. Aduh gimana nih rumah yang di Bali. Ya udah nggak apa-apa, kita di Bali dulu deh. Nanti aku yang di Bali gitu kan. Mas Bagus kerja di Jakarta, gue yang bagian renovasi rumahnya. Karena kalau nggak bakal hancur kan. Tiba-tiba dapat rezeki, bule itu ngambil kontraknya 4 tahun dan dia beresin semua. Jadi gue nggak perlu ada di Bali. Dan langsung corona dong, Bo. Sebelum corona bulan November dia udah transfer duit. Itu rezeki dari Allah, rezeki pernikahan gue sama Mas Bagus. Jadi selama corona kita udah punya tabungan, kita udah nggak pusing, rumah udah rapi, dirapi nama tuh bule. Ya biarpun ujung-ujungnya juga 4 tahun kemudian setelah corona hancur lagi ya rumahnya ya, karena kan corona kan. Jadi tuh bule juga kayaknya keuangannya ngedrop kali ya, nggak ngerti deh. Pokoknya rumah gue hancur lah kemarin itu. Tapi pas awal-awalnya bagus, 4 tahun kan dia kontrak kan. Itu rezeki pernikahan gue sama Mas Bagus. Sumpah, tuh gue kalau inget ya, ih gila, teman-teman gue yang punya properti di Bali tuh rumahnya hancur, nggak ada yang nyewa. Keburu corona nih, siapa yang mau nyewa? Nah itu bule udah masuk dari bulan November sebelum corona, udah transfer. Gila say, 4 tahun dia langsung transfer. Mas Pingik, ini dari Bali nih. Gitu, jadi guys, jangan lupa tap layar lagi dong. Jangan berhenti dong tap layarnya sambil dilihat nih. Nah tuh
Pingik. Adek, Mas. Pingik, beli pingik. Pingik. Ih, kok ngadep sana? Ih, kok ngadep sana sih, Pingik? Pingik. Ada sini Mama, lihat Mama. Pingik. 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 Ih, gantengnya. Olo ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng ya? Si ganteng ya ini ya? Tuh anak gue tuh. Udah deh piara anak kucing kayaknya lebih enak ya. Gue mau tanya mau ini nggak Mam? Mau adop nggak Mam? Udah gue adop kucing aja. Ya, makasih Amir. Makasih Amir mawarnya. Gue adop kucing ah. Gak pusing say. Iya, gak pusing. Gila lu. Zaman sekarang ya Allah. Gimana parenting zaman sekarang? Dikerasin salah, dilembekin salah. Nida, Amir, makasih ya. Bingung kan lu sekarang? Tanya boleh, typing aja say. Ngurusin anak sekarang tuh kayak kasusnya Nikmir. Pusing loh, sedih loh. Udah gitu dimodusin sama laki-laki begitu. Males gue. Punya anak perempuan ngejaganya gimana? Gue gak ngerti ya kan. Mbak Emma kucing aja ganteng. Iya ganteng kan? Tuh lihat. Nggak lihat tuh kegantengannya dia yang hakiki. Ros, makasih Ros. Nggak punya anak kita, childless. Anindita, thank you Anindita, mau nanya apa? Ya sama dengan kehidupannya ya. Ya Allah, lu udah tua kali, udah umur 35 tahun. Udah tua sayang, 35 tahun mah. Ya anak sekarang banyak tantrumnya, makanya. Anindita mau nanya apa? Apa tuh? Masalah Loli. Iya, gue kan punya ponakan. Seumuran Loli. Kelahiran tahun 2000 berapa tuh Vanessa? Ntar lagi ulang tahun ke-17 tahun ini. 17 tahun sama kayak Loli. Jadi sedih juga ya, ada kayak gitu tuh. Ngenes loh di sini loh. Ngenes lah. Bisa tinggal di satu keluarga, terus baru-baru kenal juga udah transfer duit. Ih, situ oke. Baru kenal udah transfer duit. Tapi ini pengalaman gue juga loh, say. Ini pengalaman gue pribadi, gue kasih tahu ya. Ntar gue kecilin dulu, kayaknya berisik suara gue jadi teriak-teriak. Ntar. Hai Kaltim. 2007 apa tuh? Oh iya 2007 betul. Resepnya pakai skincare sama olahraga. Skincare sama olahraga. Di Bali tergantung say, mau sewa villanya mau yang mana. Kalau tahunan, apa bulanan, apa harian. Nah iya, serem anak sekarang kalau bucin em. Mamsi di Bandung pagi, enak Queenie nangkring di situ. Mana Queenie? Ini bukan, ini pingik kid. Pingik. Jadi gue juga pernah say kayak agak-agak bego gitu. Yang gue udah bilang sama kalian kan, pernikahan gue kedua kan cuma nggak nyampe setahun. Yang pemain bola. Nah itu kocak banget tuh waktu gue mengajukan gugatan cerai. Itu nyokapnya dia telepon tuh, mantan mertua gue. Lu tahu nggak ngakunya dia apa? Kena kanker payudara dan mau metong. Minta tolong gue jangan diceraiin anaknya. Allah, itu gila sih. Gue bilang, gue nggak percaya dan bener sampai sekarang masih hidup. Jadi memang ada masih hidup. Jadi memang ada anak lakinya nih bisa buat morotin ceweknya, istrinya yang lebih berduit. Ada itu modelan begitu. Gue sendiri udah pernah merasakan. Udah pernah ngerasain itu. Suruh transfer. Oh perlu ini, lagi sakit, begini ada. Tapi gue nggak bisa lama-lama dibuat seperti itu. Gue bisa baik nolong. Waktu itu si mantan gue ada mau bisnis apa gitu ya, tapi perhitungannya ada.
lu harus balikin modalnya gue lagi, dan untungnya gue kasih, tapi lu harus balikin modal gue dan ada keuntungan buat gue. Kalau gue gitu. Nah, ternyata ya kan emang belangsak. Modal udah masuk, boro-boro balik modal. Sebelum balik modal udah cerai duluan. Dan gue nggak bisa dibikin kayak ATM gitu, gue paling nggak bisa, nggak suka gue dimanfaatin kayak begitu sama ibu-ibu yang matre, yang jual-jual anaknya gitu ya. Terus kayak seolah-olah kita butuh banget sama anaknya, anak lakinya, dia minta ini minta itu. Gila lu, anak lu aja kerja sono, gue ceraiin langsung, males gue. Gila lu pikir gue ATM? Gila, anak lu udah lebih kuat dari gue seharusnya kerja, ya kan? Iya dong. Kalau mau cerdas dan mau punya kemauan ya, bisa memanfaatkan networking dari pasangannya. Kan punya banyak temen, networkingnya banyak, ya manfaatin dong, jangan males dong, iya kan? Ya lu main bola lah sono, gue kenalin sama manajer ini klub-klub bola, ya kan? Tapi kan ternyata males, maunya duit gampang. Nah itu kalau udah rusak ya mentalnya orang yang biasa nerima duit gampang, susah, akhirnya nggak maju. Itu yang gue bilang dari kemarin. Main bola males karena capek, ya kan? Terus ada juga cewek-cewek di Indonesia, di Jakarta, yang umur-umur baru 38, 39 gitu ya, belum ada 40 juga udah jadi kayak TG-TG, mau ngebiayain, ada say, karena dia statusnya istri orang. Jadi yang cowok-cowok orang luar negeri ini nih, yang luntang-lantung di negara orang ini, diempanin, dibayarin, bawa ke Singapura buat perpanjang visa, terus nanti dijajanin, dikasih duit, ditransferin, kayak gitu modusnya. Karena dia juga suami orang, suaminya bulenya bule tua, kenal pemain bola, ya masih muda-muda, seger dong. Ada marketnya, jadi mereka ini juga ada marketnya juga. Nah ketemu gue kagak bisa begitu, lu pikir gue tege? Muka gue kan gak kayak keranjang sampah muka gue. Udah gitu gue artis, lu mau ngorotin gue sebagai artis? Sorry ya. Oh ogah gue. Biasanya gue yang morotin orang, kenapa gue jadi diporotin? Gimana sih, kebalik gak tuh? Iya, jadi ilfeel. Akhirnya gue nikah cuma sebentar doang, karena tuntutan gue, lu harus kerja, lu harus dapat klub bola. Nggak bisa. Ya udah, bye bye. Gue gitu, say. Sampai pada bilang, lu nggak apa-apa, lu baru nikah baru kemarin 2011, masa 2012 udah cerai lagi? Ya gimana? Daripada gue bertahan jadi ATM berjalan, habis duit gue nanti, habis sia-sia. Udah gitu orangnya juga nggak setia juga, say, karena dapat dari gue cuma sedikit-sedikit. Terus gue tuntut terus untuk kerja, akhirnya dia kemana-mana. Ya itu tadi ke perempuan-perempuan, istri-istri bule-bule tua yang sebenarnya masih mendambakan six pack yang kuat, ya kan? Tapi dapat duitnya dari bule-bule yang kaya gitu loh. Duh gila deh. Itu kehidupan yang menurut gue paling lowest, terendah gitu dalam hidup gue gitu. Bertahan tapi dimanfaatkan. Iya Kit, akhirnya kita nggak ngerasa jadi perempuan, Kit, nggak merasa jadi apa ya, mendapat perlindungan kayak gitu. Emosi mulu bawaan gue, tiap hari gue ngamuk. Makanya gue ada ke psikolog tuh. Itu sama yang kedua itu parah banget, berasa kayak dimanfaatin, duit gue dihabis-habisin. Gue selalu ada aja yang keluar uang gue, ada aja, say. Emaknya sakit lah, adiknya kenapa lah, terus adiknya mau datang holiday lah, ada bisnis lah, mau bawa sepatu apa ke sana ke negaranya, duit mulu. Ih jijik banget gue kalau inget, anjir gue. Belum kasus ribut yang pengadilan itu aja udah berapa, udah hampir MM-an itu. Iya loh,
Giliran mau gue ceraiin, emaknya telepon gue. Dia bilang, Mi Iha. Tahu nggak lo Mi Iha? Anak perempuan. Kalau Iho cowok, anak laki. Anak perempuanku, Mi Iha. Donde estás? Lagi di mana? Trabajando, gue bilang, lagi kerja. Estás bien? Kamu baik-baik aja? No bien, no muy bien, gue bilang gitu. Enggak baik, enggak baik-baik aja, gue gituin aja. Mi divorcio. Maknya nangis, pakai bahasa Spanyol, Latin. Gue nggak ngerti nih ngomong apa ya. Duele, sakit. Duele, sedih. Bodo amat, gue bilang. I don't understand, gue gitu. No hablo español. No hablo español, mamita. No hablo español. Poquito pecueto. Pokoknya gitu deh zaman dulu. Deportivo anjing. Deposito. Anak lu banyak kan ngambil deposito gue, bangke. Aduh, itu gue kalau ingat ya. Terus dia bilang kalau dia sakit. Aduh, sakit itu apa namanya, payudara, cancer. Lah, gue bilang astagfirullah. Terus kenapa kalau lu sakit sama hubungannya gue ceraiin anak lu mah tetap anak lu, bener nggak? Dan nggak taunya nggak metong-metong sampai sekarang masih ada. Modus kan? Deposito leñapo. No hablo español un poquito. No entiendo. Alamak, gue sampai ya Allah, susah banget ini punya mertua kagak bisa bahasa Inggris. Gue bahasa Spanyol, gue juga bahasa Spanyol cuman seujung kuku, ya kan? Susah banget ini komunikasinya. Udah, gue ceraiin aja. Udah, abis deh tuh. Deposito gue penuh lagi deh, ya kan? Anindita, thank you Anindita. Thank you. Mom glowing Tuh kayak gitu tuh zaman bahala tuh. Zaman dulu begitu tuh. Jadi ada tuh modus keluarga, jangan lu salah. Saling kerjasama. Iya kan, bilang aja sakit, jangan cerai. Nanti minta transfer lagi. Ada, say. Kalau lu udah masuk dalam jeratan begitu, itu lu badan lu ya, lu lagi nggak sakit tapi berasa sakit. Lu lagi nggak pening kepala, lu kena migrain otak lu. Kenapa? Karena lu berasa kayak diusing, tau nggak lo? Dikit-dikit transfer. Bulan ini transfer apa lagi nih? Bulan depan apa lagi nih? Lu kerja setengah mati, bertingkah, uang lu dihabis-habisin. Pokoknya bener-bener deh, kudu keluar dari keluarga toksik. Dan lu harus tahu bahwa diri lu tuh berharga. Yeah. Tap love guys. Tap love dulu semuanya sayang, biar sampai 50.000 yuk 50.000 bisa yuk. Tuh 35.000 tuh. Hayu. Sumpah, itu pengalaman hidup gue. Rinaldo, thank you Rinaldo. Desposito, gracias amigo. Zaman baheula, ya Allah. Asli say. Dibelain anaknya, mau selingkuh ke, mau apa ke, nggak peduli. Giliran kita mau ceraiin, nangis. Bilangnya kanker payudara. Gue bilang, kok nggak takut sih ntar kayak kanker payudara beneran loh. Iya kan say, gelo kali. Itulah pengalaman hidup gue. Pelajaran berharga ya say. Keluar duit banyak banget itu tuh. Cuman dari tahun 2010 kejadian di klub, gue kawinin 2011, gue terima tuh pernikahan abal-abal. 2012 cermek. Aduh ya Allah, udah nikahnya mehong. Gue nikahnya mehong tuh. Beda sama Mas Bagus. Kalau Mas Bagus kan nikahnya di masjid. Kalau ini gue bikin party say. Nih perbedaannya ya pernikahan gue ya. Gue kan nikahkan 3 kali ya. Yang pertama sama orang Inggris, itu gue nikah di Kemang say. Ada nama restorannya di La Rosa, itu mewah banget.
Itu gue ambil pakai DJ-nya ada 3 orang. Party abis dari akad nikah pagi sampai malam, sampai jam 3 pagi. Di situ gue book, gue bayangin mahalnya kayak apa. Restoran De La Rosa zaman dulu tahun 2005 itu paling happening sekemang. Di dalamnya itu ada kayak air terjunnya gitu. Terus kolam renang di tengah-tengah tuh kayak pantai. Jadi gue bikin kayak apa namanya, pasir gitu, dikasih kerang-kerang sama lilin-lilin banyak. Terus itu kan tempatnya kan kayak banyak pohon kayak Bali dan mewah banget, makanannya makanan western. Aduh say, itu pernikahan gue itu nggak tahu habis berapa tuh waktu itu. Bagus banget tahun 2005 sama si mantan gue yang orang Inggris, gokil ya guys. Terus nah pernikahan gue yang kedua gue bikin juga tuh di gedung juga, tapi kecil, bukan di ballroom gede ya. Itu bener-bener gue yang keluar duit semua, karena kan belum dapat kontrak bola ya, boro-boro deh dia sebayarin, boro gue semuanya duitnya. Aduh ampun deh gue ya kan. Itu gue nikah, akad nikah juga sama party juga sampai malam, sampai ke Dragonfly juga partinya. Emang gila gue tuh dulu. Berapa duit gue nggak tahu itu say. Gedungnya di ini nih, gedung apa namanya, Menara 365 yang ada tulisan Allah di atasnya tuh. Gue di situ tuh di ballroom bawahnya. Aduh ya ampun, buang-buang duit. Dari situ sampai acara party malamnya nyambung ke DF. Berapa sofa gue book, minum lu sepuasnya semua tamu-tamu gue. Gila kalau inget, gila. Akhirnya gue cerai kan, cuma berapa, bukan 365, 165. Akhirnya gue cerme, cuma gak nyampe setahun, habisin duit lagi kan, banyak banget. Kalau perkawinan gue yang pertama, mantan gue modalin, ya bukan gue ada tapi cuma sedikit lah gitu, dikit banget. Tapi kalau yang kedua total gue goblok, itu tergoblok sedunia, bego. Itu duit kalau gue kagak nikah, itu duit udah jadi rumah satu. Itulah makanya gue sekarang sharing ketololan gue sebagai wanita sosok kuat. Dan akhirnya gue gak kuat, gue ceraiin. Gue bilang anjir duit gue 3 kali. Nah yang terakhir laki gue, Mas Bagus semua. Memang sederhana tapi insya Allah ini yang paling sakral. Tidak ada alkohol. Yang pertama pakai alkohol, minum tuh sampai tidak berseri minumannya, sampai dibawa pulang sama tamu-tamu gue yang pernikahan yang pertama. Karena ada sahabat gue zaman dulu tuh pemasok minuman di Jakarta, jadi gue disuplai. Bayangin gue party dari undangan kan jam 7 malam sampai jam 3 pagi di De La Rosa. Itu minumannya masih bersisa, berkerat-kerat, segala macam minuman, segala macam. Sampai gue suruh bawa pulang orang-orang. Dan pernikahan yang kedua sama, di gedungnya kan nggak boleh minum tuh, Menara 165, makan doang. Itu gue kasih makan semuanya, abis itu gue boyong semuanya ke Dragonfly. Gue yang bayarin. Minum lo sampai joprak, gue jadi gotong security. Malam pengantin gue joprak, digotong security. Udah gila udah. Nah pernikahan gue yang terakhir ini sama Mas Bagus, gue di masjid, tidak ada alkohol, tidak ada party. Hebat ya Mas Bagus ya. Tepuk tangan dong buat Mas Bagus Hebat ya. Hebat gak tuh? Gue sampai gini, Masya Allah hidup gue ya, dinamikanya ya. Pernikahan gue di umur 45 sama yang masih lebih muda, 18 tahun lebih muda. Suami gue umur 27, tanpa alkohol, betul-betul sakral. Langsung kita ke Bali. Di Bali itu bulan madu kan, sambil bikin produk kita. Waktu itu kita jualan belly juice. Pagi-pagi tuh habis sholat subuh, belly juice, kita bikin video. Gue ke pantai lari, beda banget. Dulu gue jam 7 pagi masih di klub ngejoprak, masih di klub, mulut gue bawa alkohol. Nikah sama Mas Bagus di pantai, lari lu, gua videoin. Gue pakai tuh legging gue, sepatu olahraga, gue lari di pantai sama Mas Bagus. Pokoknya Mas Bagus deh, udah sesuai namanya, bagus.
Bagus. Gue inget tuh laki gue tuh Mas Bagus tuh nikahnya cuma di masjid doang, bada lohor, terus sampai sebelum asar. Iya, bada asar sampai sebelum. Jadi setelah lohor, sebelum asar nikah. Mas Bagus, nggak ada alkoholan, nggak ada partian. Kenalnya di bootcamp, anak UNJ, lagi kuliah S2 UNJ, Mas Bagus tuh. Gara-gara dia juga gue jadi akhirnya benar-benar pensiun dari alkohol dan minuman kesukaan gue itu wine ya. Hebat ya dia ya. Gue sekarang usianya 50 tahun. 50. Iya, alhamdulillah suami membawa kita menuju kebaikan ya kan. Gue sama Mas Bagus dari 2016, nikahnya dari 2019. Ya, pokoknya untuk lifestyle Mas Bagus emang sehat, dia nggak merokok, dia nggak minum alkohol. Nah sekarang gue sebagai istrinya gue juga sama nggak minum alkohol gitu. Tapi kalau untuk misalnya syar'i emang enggak, Mas Bagus itu lebih kayak Nusantara gitu loh. Tapi Islam tapi dia nggak menyuruh gue untuk berhijab atau apa, enggak. Dia bukan tipe kayak gitu. Kita berdua sama pikirannya tuh kayak yang di Turki gitu, kayak di Turki. Jadi ceweknya lu mau pakai hijab misal lagi ke pengajian, tapi kalau misalnya lu lagi di pantai ya lu pakai baju yang sewajarnya lu di pantai kayak gitu. Itu kepercayaan kita berdua. Jadi orangnya masih asik, tapi emang kita nggak minum alkohol. Terus kita nggak dugem juga, bukannya nggak pergi ke tempat dugem itu kayak anti dugem, enggak. Misalnya ada undangan dari koleganya dia atau dari temen gue atau dari PH gue, ya kita masih bisa ke tempat dugem. Tapi mungkin kita minumnya jus aja gitu, jus oren kayak gitu say. Iya, bukan yang fanatik terus jadi kayak dia pakai cingkrang, gue harus berhijab, enggak. Masih tetap begini aja, tapi ya itu tadi Mas Bagus tuh gitu tipenya. Seru sih. Intinya juga hidup yang lebih sehat aja gitu loh. Pakai jilbab lebih cantik ya nggak mau lah, ngapain banyak godaan dong Bu kalau pakai hijab jadi lebih cantik. Kan memakai hijab itu buat untuk tidak menarik Bu, tidak menarik perhatian orang. Saya nggak mau. Ngapain? Pakai hijab itu yang setahu saya bukan untuk menarik perhatian orang untuk jadi lebih cantik Bu, bahaya. Nanti saya ditaksir sama banyak laki-laki dong. Iya. Dan suami saya juga sama saya sama prinsipnya, bukan soal pakaiannya Bu. Kita tidak harus berganti pakaian seperti itu, tapi bagaimana menjalaninya. Iyalah, bagaimana menjalaninya Bu. Kalau pakai hijab jadi cantik mah bahaya. Tujuan hijab itu buat menutup supaya tidak menarik perhatian lawan jenis. Ya, gitu. Tapi di luar itu kalau buat saya pribadi, tanggung jawabnya pakai hijab itu berat buat saya. Jadi saya merasa saya bukan orang yang sanggup membawa hijab itu, gitu intinya gitu. Buat aku seperti itu. Dan kalaupun mau kelihatan uban, mau kelihatan tua, leher berkerut juga saya nggak apa-apa. Biar aja orang lihat saya tua. Jadi nggak harus ditutup terus jadi lebih cantik, lebih menarik. Aduh, ngeri kali. Konsepnya udah banyak yang salah ya hijab zaman sekarang. Saya nggak mau. Saya nggak mau seperti itu. Banyak kok cara lain untuk saya mengurangi dosa. Tapi kalau untuk memakai hijab di zaman sekarang ini buat saya nggak. Saya kayak tahun 90-an aja. Orang-orang juga nggak berhijab tahun 90-an. Santuy aja, saling menghormati. Gitu Bu. Seperti itu Bu. Iya, blasteran betul. Ya menurut kamu kan hukumnya wajib, nggak apa-apa, it's okay. Ada orang bilang rokok haram makruh, tapi kan banyak orang merokok. Ya wajib atau enggak kan itu urusan nanti. Gitu aja. Yang penting gimana kamu ngejalaninya, sanggup nggak lu? Gue sanggup nggak ngerokok, why not? Gitu. Gue nggak sanggup kok pakai hijab, kenapa? Ya kan dosanya masing-masing. Nanti pasti gue akan dihajar juga emang sama Allah, pastilah semua orang berdosa.
dosanya kita kan beda-beda ya say, gitu loh, gitu. Tapi kalau gue bisa menjalani sesuatu yang gue bisa jalani, gue jalani. Kalau enggak ya enggak. Iya, masih ngerokok, makanya gue nggak ngerokok, ya kan? Gue bisa untuk nggak merokok, tapi gue sulit untuk menutupi tubuh gue dengan berganti pakaian menjadi tertutup. Itu sulit buat gue, kayak bukan diri gue gitu. Gimana sih? Gitu. Jadi masing-masing aja. Dosa kita jalani masing-masing ya say. Nanti kan digebukin juga beda di sononya, di akhiratnya. Ya gue digebukan gue beda lagi ya kan. Gebukan lu beda lagi. Allahu Akbar. Serem banget. Pasti banyak yang digebukin lah. Orang-orang zaman dulu kan kagak ada yang berhijab say. Zaman bahala, zaman gue tahun 90 mana ada yang berhijab. Guru ngaji gue aja berkerudung, kelihatan rambutnya di depan. Guru ngaji itu. Iya. Ya udah, mau gimana? Ya kan? Begitu, Shay. Iya. Kalau gue sih menurut gue pakaian sesuai tempat, Say. Sesuai tempat. Sopan atau nggak sopan itu tergantung tempatnya. Tergantung tempatnya. Iya. Kamu misalnya pakai baju ubruk-ubruk masuk ke kolam renang, orang juga pasti akan ngeliatin. Kok pakai baju begitu ubruk-ubruk misalnya, kan nggak cocok. Tapi kalau kamu di kolam renang pakai swimming suit, orang nggak ngeliatin, wajar. Kenapa? Kolam renang say. Begitu contohnya. Datang ke pemakaman pakai rok mini, jaring-jaring, ini legging jaring-jaring misalnya, nggak pantas. Ke pemakaman pakai baju semuanya, ada kerudung karena kita pergi sedang ke pemakaman. Jadi sesuaikan sama tempat kalau menurut gue ya, seperti itu. Dan gue nggak terlalu peduli sih orang mau pakai baju apa, yang penting orang itu sikapnya baik. Udah buat gue itu. Lu mau pakai baju apa kayak bodo amat, tapi lu kalau sikap lu nggak sopan, kurang ajar, terus lu pembohong, pencuri, penipu, korupsi, koruptor, gue benci. Udah, mau pakai baju lu bagus juga gue benci sama lu, nggak suka gue liatnya. Itu. Dan satu lagi, baju yang dipakai itu kalau udah mewakili dari suatu image, lu sikap lu harus sama baju lu. Pakai baju dokter ya lu jadi dokter gitu loh. Pakai baju kostum Halloween ya lu party Halloween sono gitu. Kalau gua harus sesuai. Jadi nggak bisa cuma sekedar pakai baju doang tapi lu belangsak. Apalagi baju yang sudah langsung kelihatan bahwa itu adalah image suatu keyakinan. Wah, terus kelakuan lu belangsak, itu keterlaluan. Itu yang paling gue anti. Pakai baju udah mewakili agamanya dia, tapi dia misalnya belangsak kelakuannya. Waduh, gila itu sih parah. Udah paling parah. Gitu. Kalau pakai baju jas, lu banyak-banyak meeting lu di lobi-lobi hotel. Langsung lu tawarin tuh asuransi, Baju gue nggak mewakili apapun. Kan gue udah bilang sama lu, baju gue sama baju Mas Bagus nggak mewakili apapun. Kita itu kayak orang netral di dunia, netral. Lu lihat gue pakai baju, lu nggak akan tahu gue orang apa. Nggak mewakili sama sekali. Sama gue sama Mas Bagus, sama. Tipenya begitu. Lu nggak akan melihat Mas Bagus itu memakai suatu baju yang membuat dia mewakili dari suatu tempat gitu. Nggak ada. Sama aja bajunya, baju olahraga, kayak dasteran, kayak celana jeans, kadang pakai celana robek, pakai kaos buntung, kadang nanti pakai dress, cocktail dress, baju-baju party, kayak gitu, nggak ada mewakili, nggak ada. Kadang ada satu hari yang orang tahu kita orang Indonesia, pakai baju batik, ada tuh batikan, pakai batik. Oh ini nih Indonesia nih, batik nih, orang Jawa nih kayaknya nih ya. Tapi juga nggak kelihatan gue nggak kayak orang Jawa kan lu nggak tahu gue orang apa, orang lu nebak-nebaknya campuran nih ya kan, nggak tahu kan. Endol kan kayak begitu, endol nggak tuh? Iya, bajunya sesuai tempat, iya, nyantai, santuy.
Baju bukan mewakili sebuah kasta, apalagi pasta gigi. Gila lu itu. Si lawyer itu. Gue di mute. Viti gue di mute. Guys, jangan kendor dong, itu tap layarnya. Baru 47, tinggal dikit lagi tuh 50.000. Ayo gaskan. Gaskan. Enak gitu mbak, nyantai. Iya, nyantai. Mama awet muda ya, cantik banget. Bahas Marissa Ica dong mam, bener nggak? Bukan sahabatnya Vanessa. Hah? Kenapa Marissa Ica? Marissa Ica bukan sahabatnya. Nggak tahu gue. Gak ngerti say. Gue juga baru kenal di acara apa tuh namanya itu kok di acara ketemunya pertama kali sama Marissa Ica itu di acaranya si Feni Rose. Tapi kan temennya kan banyak foto-fotonya sama almarhumah. Sering jalan bareng sama Bibi juga. Apa? Lagi heboh diomongin tuh sama temen-temennya Niki. Masa sih? Kok gue nggak tahu? Bentar. Ih serius loh. Bentar ya. Tahan 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 ya. God. Oh my God. Gue bukan ngelek, tadi gue lagi baca postingannya. Oke. Sebenarnya banyak yang gue tahu. Banyak sekali, tapi gue memilih untuk diam. Kalau gue udah ngomong sampai gue buka semua tuh hancur. Dunia persilatan hancur. Dan gue udah mengalami hal yang gak enak juga karena peristiwa Vanessa Angel itu, ya. Yang gue tahu, yang gue simpulkan, tidak semua kebenaran bisa lo ungkap di sosial media. Tidak semua kebenaran bisa lo ungkap di sosial media. Kuat-kuatan buzzer, kuat-kuatan followers.
Itu. Tapi yang pasti bohong atau tidak jujur itu pasti akan ketahuan. Itu pasti ketahuan. Karena orang pasti ngomong, orang pasti akan speak up, orang pasti akan saling bicara. Itu aja. Udah gitu aja. Itu. Kenapa di kasus yang kemarin sempat ribut itu kan, gue diem aja. Kan banyak nih yang nanya kalian nanya gimana mam dengan keluarga. Gue diem, nggak mau gue jawab. Kenapa? Karena jadi kontroversi nanti. Lebih baik gue diem total. Gue diem total. Gue nggak mau ngebahas si keluarganya juga. Tetap baik ya kan, kalian lihat tetap follow-followan. Kalau mau ngecek itu baik-baik apa enggak, kalian cek saling follow nggak. Kalau masih saling follow berarti nggak ada masalah. Kalau soal komunikasi main bareng itu kan belum tentu ya say, karena kan pasti udah sekian tahun punya circle lagi yang lain atau kesibukan masing-masing kayak begitu. Nah tapi yang pasti saat aku ada keributan antara si keluarga dengan M ya, gue nggak mau ikut campur sama sekali. Walaupun gue dikasih tahu segala macem lah, apalah dapat info begini, buat gue no, gue nggak mau. Ngapain? Gitu loh. Sempet juga tuh pengen kayak, ayo ketemu, tapi belum pernah gue ketemuin kan, belum pernah. Kenapa gue nggak pernah ketemuin? Nah, karena gue menghindari dari masuk ke dalam drama lagi gitu loh. Iya dong, bahaya posisi gue. Ngapain? Untungnya apa buat gue? Nggak ada untungnya. Saat gue dihujat, nggak ada satupun yang belain gue. Bener? Ingat nggak? Ingat nggak yang gue sempat gue dihujat gara-gara mencak-mencak tuh? Soal nggak diundang, tiba-tiba gue disisihin. Itu semua sekarang baru gue tahu memang begitu. Seperti itulah dunia persilatan gitu loh. Jadi gue tahu oh kayak gini. Ya udah lebih baik kita keluar dari lingkarannya, keluar aja. Tapi tetap baik, bukan keluar terus berantem ya. Manusia tuh begitu. Ada yang suka sama kita, ada yang merasa terancam, ada yang iri, ada yang betul-betul sayang, support. Waktu itu banyak Mama Mia yang hujat gue. Karena kan mereka pikir gue kan difitnah ikut keluarga Dodot. Gila itu tuh emang tuh zaman itu tuh, inget gak sih? Gue sampai gini, kapok deh gue. Waktu gue dihujat itu gak ada satupun yang belain gue. Marisa, Ica, semuanya diem semuanya. Fuji diem, semua diem. Gue habis, gue sendirian. Ya udah, nggak masalah juga, udah lewat ya kan. Akhirnya gue bisa buktikan bahwa siapa tuh yang zaman dulu itu loh, yang ibu-ibu, gara-gara ibu-ibu itu. Aduh siapa sih namanya ibu-ibu itu loh? Lupa lah namanya. Pokoknya dia, si PD, si ibu PD, si nenek. Nah iya, si nenek bener. Gara-gara dia kan fitnah gue, katanya gue masuk ke Dodoli Bread. Inget nggak? Ya Allah, itu kagak ada yang belain gue sama sekali, say. Diem 1000 bahasa. Gue sampai ngebatin waktu itu. Ya Allah, kok kayak gini banget ya dunia persilatan. Sekarang hancur semua, hancur sendiri. Iya si nenek itu, nenek PD, inget kan lo? Si Paulinces. Gila itu. Nah udah, jijai banget deh pokoknya deh. Masa-masa itu gue sampai kaget ya kan. Nah sekarang ternyata begitu ujung-ujungnya. Dan itu sebenarnya gue udah tahu udah lama, say. Udah lama. Pertemanannya hancur, kan ribut kan akhirnya. Ingat, tapi gue gak mau menghujat dirimu waktu itu. Iya banyak kok yang masih ngebelain gue, banyak, say. Tapi kan bala-balanya juga banyak tuh, bala-balanya mengerikan.
Gokil, makanya kayak gitu-gitu ya buat gue jadi pelajaran. Sekarang temen, besok bisa musuh. Hati-hati. Kalau dunia persilatan ya, dunia persilatan gitu. Jadi gue stay quiet. Yang lagi ribut datang nyamperin gue nih, masing-masing. Iya kayak gini-gini ngadu, gini. Mam, tolongin mam gini. Oh, gue nggak mau. Stay cool gue. Hah? Dulu kemana aja? Udah diem aja gue. Gitu, nggak mau gue, nggak mau, cukup. Terus kalau ada yang nanya-nanya tentang dunia zamannya Vanessa Angel gitu kan, kasus Vanessa Angel, gue udah no comment lagi, nggak mau komen, nggak mau komen, no comment. Gimana mam? Gue nggak pernah gini, oh nggak kepancing. Reaksi dari gue no comment, karena kan buktinya rusuh sendiri kan, ribut-ribut sendiri tuh yang kemarin tuh, bener nggak? Gue bilang, ya Allah sampai segitunya keributannya sampai luar biasa gitu loh, say. Enggak, itu mah untuk tukang urut beda lagi, masih muda. Ini yang satunya, yang racun banget, yang racun. Yang satunya, bukan si tukang urut kan beda, masih muda dia, say. Ini belum nenek-nenek. Lupa kan? Nah, lu aja udah pada lupa. Itulah gunanya untuk kita diem. Jadi melewati masalah itu sehingga kita lupa sendiri. Padahal waktu kejadian heboh banget itu. Iya kan? Iya. Ya kalau nge-live pasti ngegibah lah, say. Namanya ngomongin kejadian kan ada manusia-manusianya. Nggak mungkin dong kita ngomongin kucing atau ngomongin tanaman gitu. Pasti kalau nge-live itu judulnya pasti akan ngegibah. Karena kan ada manusia menyangkut kita nih, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Itu kan masalah manusia semua. Gimana sih? Masalah manusia semua, ya udah pasti ngegibah lah. Iya. Contoh kasus misalnya tentang hotel, akhirnya kita ngomongin Mandala dengan lawan hotel, ya kan berarti kan gibah juga itu. Tapi sebenarnya bukan gibah ya. Gibah itu lu membuat berita bohong. Tapi kalau sedang ngomongin kasus yang berjalan, berarti bukan berita bohong. Lu sedang membahas suatu kasus. Beda, say. Makanya gue bingung juga dengan bahasa gibah ini loh. Ya kan? Bingung gue bahasa gibah tuh gimana gitu. Ini fakta, iya bener fakta gitu. Udah pasti ngebahas manusia lah, say. Gak mungkin kita ngebahas tanaman. Iya, atau ngebahas meja, kursi, kayu. Ya gak mungkin. Gimana sih, Bu? Jangan munafik, kumpul arisan ibu-ibu, bapak-bapak kadang sering. Ya iya, makanya. Karena kita makhluk sosial. Kalau makhluk sosial, kita membicarakan suatu kasus yang ada di sekitar kita. Ujung-ujungnya pasti ngomongin ya siapa aja yang berada di dalam kasus itu. Ya manusia lah, Bu. Ya masa kali jurik. Masa lu ngomongin kuntilanak, genderuwo, ya kan? Iya gitu loh, say. Ya, yang penting sih menurut gue untuk setiap live itu yang nggak boleh ya menurut gue ya, lu bikin berita bohong, lu ngejelek-jelekin orang, lu memfitnah-fitnah orang, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau lu mengangkat berita yang udah lagi viral, udah terpampang nyata gitu ya di setiap sosial media, lu nggak gibah, lu sedang membahas suatu kasus. Itu gitu, say. Bedain lah bahasa gibah itu. Nggak semua acara live itu gibah sih menurut gue. Gitu, say. Makhluk sosial dan berinteraksi di streaming. Makanya tap-tap layar yang kenceng. Tuh kata sibuk itu. Oke, saya bikin 100.000 yuk. Ayo 100.000, say. Bisa nih. Yang paling terbaru kan ada story-nya begitu ya. Itu berarti kan ini ya lingkarannya si FS ya. MI kan. MI lagi kena berarti ya. Baru kena di story itu tadi aku lihat tuh. Aduh, mana sih HP gue satu lagi? Bentar, say. Wow, gawat ini, gawat. Dunia persilatan gawat. Mana HP gue satu lagi? Bentar, gue cari dulu HP gue satu lagi.
Gile, gue baru tahu nih, Say. Tadi pagi ya itu ya? Iya. Tadi pagi ya? Wah, gila nih. Yang mau makan apa? Bentar laki gue. 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 Gue baru lihat nih story-nya nih. Story. Ini kita. Mari saya cek. Wah, gila nih. Mana nih? Ada ya? Di story ya, Say? Di story Igoy ya? Di Igoy ya? Hah, di Igoy. Ada di Igoy. Menyala Mamski. Aku udah cuci piring, Say. Ini gue lagi kaget nih. Gue kaget, gue bacanya kaget gue. Tunggu. Story. Wah. Hai Mam, hai juga. Antar deh, gue lihat deh. Yoke yang bahas Mam. Dalangnya Ibu Pri Jehong. Wah, gila sih nih. Aduh, untung gue gak ikut-ikutan, Say. Gue berapa kali diundang emang gak bisa datang gue. Aduh. Say, ngeri, Say. Waalaikumsalam. Spill skincare-nya atuh, kincong bener wajahnya di usia tidak muda lagi. Apa sih ada usia tidak muda lagi di? Usia tidak muda lagi nggak tuh? Presley Skin, coba kamu buka di sini di profil aku. Ada yang namanya Flag Glowing Series. Ada itu Pink Glow Serum, DNA Salmon, Day Cream, Night Cream. Buka. Buke. Gue cek dulu ah. Gue mau cek itu ya. Udahan dulu ah. Gue mau cek dulu, cekidot dulu, ya nggak? Ini ungu, warnanya ungu, mereknya Polaroid. Tuh. Gue mau cek dulu ya. Ih gila lo, sampai dibikin story begitu udah gila nih. Anjir, nggak tenang gue, langsung nggak tenang gue. Aduh, gue alhamdulillah ya, Allah masih ngelindungin gue. Berapa kali gue diundangin acara kagak bisa datang, Say. Astagfirullahaladzim. Pokoknya gini ya, intinya tuh ya, lu jangan sampai bohong-bohong. Di dunia persilatan, kebohongan itu bisa dibongkar dengan mudah. Terus kalau lu punya modus jahatin orang, udah pasti lu bakalan kena karma. Udah gitu, udah pasti lu bakal kena karma. Jadi orang biasa-biasa aja. Penampilan gue mungkin acak-adul ya, Say. Gue nggak berhijab, umur gue udah tua, ya. Tapi itu yang semampunya yang gue sanggup menjalani agama gue. Tolong kalian lihat gue apa adanya Emma, apa adanya Mamski. Udah gue beginilah orangnya, gitu. Ya, gitu loh, Say. Pokoknya, aduh, Say.
Yang peres-peres semua kesepil, ngeri. Kalian gue jualan skincare, kalian nanya itu punya Mamski, bukan. Berapa persen yang gue tahu ya cuma 2%, ya 2%. Jangan dibanyak-banyakin. Ya kan? Cepet nggak Mamski? Jadinya ya 1 paket 1,5 bulan, berproses emang agak lama. Ya gue ngomong apa adanya yang gue rasa. Ya, emang agak lama. Nggak bisa yang langsung instan jadi mengkilat kinclong kayak ubin masjid gitu. Pokoknya lu bicara apa adanya, intinya itu. Jadi lu nggak overclaim, nggak gimana. Udah, kita seumuran Mamski. Iya, ya Allah ini kok gatel. Kayak gitu say. Jadi hidup lu aman. Jangan modusin orang. Udah, apa adanya aja. Lu bisanya A, bisanya B, dah gitu ya. Udah gue mau lihat, gue cekidot dulu sambil gue ini ngecas HP. Ya tapi baru 58.000. Coba genepin 60.000 deh. Genepin 60.000. Coba genepin 60.000, tatap layarnya 60.000, lumayan kan? Iya Bukit, thank you Bukit. Cekidot, iya gila ini mah gawat, ini ganas ini. Ini bakal gawat banget ini. Gila. Gue kalau ditanya gue kabur, gue no comment, aduh ngeri, gue no comment. Ya udah 60.